Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai the true personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis.
Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Katakan Allah Roh Kudus. Mari para pria, ayo berdoa. Syakanda karalamash. Oh ralamashanda karalamaralamarala. Oh naralamaya sekedededededede. Oh ralamalama. Yes Tuhan, yes Tuhan. Amin, amin, amin. Mari para pria, wanita berdoa. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Ayo sama-sama katakan. Jadikanku, jamalah ku
this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Come on, God. We thirst and hunger. We thirst and hunger. Have your way in this place. Ayo bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. We'll make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way, have your way in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move, come and move. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. Yes, we desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy come on. Oh, Holy Spirit, burn like a fire, all consuming, here in your presence. Lord, I surrender to your glory. Hai cuma Tuhan. Kami meminta, kami berdoa, Roh Kudus dicurahkan atas kami. Bakar setiap roh kami. Menyala ya Tuhan, menyala Roh Kudus. Haleluya. Oh Holy Spirit, oh Holy Spirit,
Terus berbahasa roh saudara, jangan diam saudara, jangan diam saudara. Terus bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Di hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan sesuatu sedang terjadi. Yang ajaib sedang terjadi, mujizat sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Roh Kudus sedang memenuhi saudara dan saya. Angkat kedua tangan saudara, terus berbahasa roh. Aktif berbahasa roh saudara. Ora karalamo. Ini biata karalama sede. Holy Spirit. We want more, we want more, we want more. We want more, we want more of you. We want more of you. Seperti para murid-murid di loteng atas ya Tuhan, di hari Pentakosta. Biar demikian setiap kami di ruangan ini, seperti para murid menanti-nantikan rohmu. Dicurahkan, dicurahkan. Oralah nama ya namo. Kini biara nama ya se. More, more. We want more of you. We want more of you. Yarana, 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 yarano. Hiri andara nama yarano. Hiri andara lana yarano. Hirandara nama yase. Huribiki yarana, yarana, yarano. Hiri anda, yanda, yanda, yanda. Hori anda, yaranda, yarano. Hiri anda, karanda, yanamo. Hiri ake, hurikiki ake, akakaramo. Hiraralama, ralama, ralama, ralama. Hiraralama, ralama, ralama. Hiraralama, ralama, ralama, ralama. Di hadiratmu kami rasakan sesuatu yang ajaib sedang terjadi ya Tuhan. Oh yes Lord, oh yes Lord. Sakit sedang disembuhkan, kesembuhan mujizat sedang terjadi, terobosan sedang terjadi, terobosan ekonomi sedang terjadi. Oh la 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 maya se, hurimi antara lamo. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizatmu dinyatakan, mujizatmu dicurahkan. Yenaralamayaso, ralamayase. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Terus penuhi, terus kuasai. Yenaralama kandaralabara. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangannya kurang rame saudara buat Tuhan. Sorak-soranya mana Senayan City.
Katakan haleluya. Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat atas kita. Yang percaya katakan amin. So, sesuatu yang dahsyat, yang ajaib sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saudara rasakan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Katakan wuuu. Gerakan roh Allah, revival sedang terjadi atas kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Katakan apimu bakarku, jadi korban persembahan. Sama bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu ikut. Amin, amin, amin. Jangkau semua bangsa. Let's go. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, hanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan di timur, katakan di timur, selatan, lawatan, lawatan. Sorakan haleluya. Lagi Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Katakan sama bibir hati urapanmu. Ini doa kami ya Tuhan. Beriku kasih kudusmu, jangkau amin. Katakan gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, hanya di timur, di barat, utara, selatan. Hey, lawatan lagi, come on. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Boleh tepuk tangan buat lawatan Tuhan terjadi atas kita. Yang percaya katakan amin. Revival, 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 revival in the land. Nations will come from the north to the south, from the east and to the west. There is a revival. Sekali lagi, come on, come on, come on. Revival,
dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dengar gereja Tuhan bersatu. Amin. Ayo siapkan hatimu, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima, gunakan semua senjata Allah. Dicurahkan api kemuliaannya, penuhi kami semua. Api kemuliaannya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Lebih lagi api kemuliaannya tercurah, penuhi ya Tuhan. Api kemuliaannya beritakan bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Tepuk tangan sama-sama. Biar rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Come on, rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara. Tak ada banyak waktu, biarlah Raja menyalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap tujuan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang beriman. Berlari, let's go. Biarlah rohmu, biarlah rohmu. Amin, amin, biarlah rohmu. Give it up. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, yes Lord. Come on, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Lagi, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, hey, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Woo. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai tanpa musik buat Allah kita. Katakan haleluya. Woo. Biar roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Apapun situasi, apapun badai, apapun gelombang yang datang atas hidup kami, biar roh kami tetap menyala-nyala ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang pegang hidup kami. Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Thank you Lord. Thank you for your presence. Haleluya. There's no better place, no better time to receive
this point we surrender. You put your love on the line. And in this moment, be lifted high. Lord, I offer my heart and worship your glory divine. Come like the wind, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the room, Lord, of your way. Oh, Holy Spirit, inhabit the praise forevermore. Now is the moment, yeah. Now is the time. We'll see miracle happen. We put you first in our life, yeah. Come like the wind, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you, oh, Lord, have your way. Holy Spirit, inhabit the praise Come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, come do whatever you want. Come
impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. For you are great. You do miracles so great. Lord, my God, there is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Bring it up. Oh, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari nyanyikan sekali dengan segenap hatimu. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Oh, there is no one else like you. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, Tuhan. Ucap syukur untuk kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Roh Kudus. Di Minggu Pentakosta ini ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu dicurahkan lebih dahsyat lagi ya Tuhan, atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu terus yang menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beracara Roh Kudus, berbicara Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk saudara, sama-sama katakan dengan saya. Tahun 2025 Tahun 2025 adalah tahun penuaian. adalah tahun penuaian. Sekali lagi tahun 2025 Tahun 2025 adalah tahun penuaian. adalah tahun Saya sangat percaya Saya sangat percaya penuaian pasti terjadi dalam hidup saya. penuaian pasti terjadi dalam hidup saya. Saya sangat percaya Saya sangat percaya penuaian pasti terjadi dalam hidup saya.
Nuaian pasti Berikan terjadi tepuk dalam tangan hidup bagi saya. Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Saudara, setelah Tuhan Yesus mati lalu bangkit pada hari ketiga, dan 40 hari kemudian setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Dia juga menjadi pengantara kita. Menjadi juru syafaat bagi saudara dan saya supaya kita menerima keselamatan secara sempurna. Yang percaya katakan amin. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, kata Tuhan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari firman Tuhan ini sangat jelas saudara, kenaikan Tuhan ke surga akan diikuti kedatangannya yang kembali. Amin. Akan diikuti kedatangannya kali yang kedua. Untuk apa saudara? Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput mempelainya. Siapa mempelai Kristus di tempat ini? Berarti saudara dan saya, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Nah saudara, waktunya itu gak lama lagi. Dia akan segera datang kembali. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan kepada gembala sidang kita Paniko. Pada tahun 2009, Tuhan sudah berbicara kepada Paniko. Tuhan berkata, aku datang segera. Aku datang segera. Berarti waktu-waktu ini, waktunya sudah semakin dekat. Semakin singkat, Tuhan akan menjemput mempelainya. Nah, apa yang Tuhan pesankan kepada para muridnya? Ya, sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan memberikan pesan kepada para muridnya ketika itu. Apa pesannya? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan para murid, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka, para murid, tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kalau Tuhan memerintahkan untuk tetap selalu menantikan janji Bapa, saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan juga memberikan perintah buat saudara dan saya. Kita murid-murid Tuhan untuk apa? Menantikan janji Bapa itu. Apa janji Bapa? Dalam Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ini yang merupakan janji Bapa kepada para muridnya. Saya percaya ini juga yang Tuhan janjikan hari-hari ini. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan luar biasa. Amin. Mencurahkan Roh Kudusnya dengan dahsyat. Dan saya percaya ini akan menjadi momen di mana pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir akan terjadi sebelum kedatangannya kali yang kedua. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat sebelum kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berjanji seperti ini. Dan Yoel 2, Tuhan juga berfirman lewat nabinya, Nabi Yoel. Dikatakan dalam Yoel 2, dikatakan, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kapan hari Tuhan itu saudara? Hari Tuhan
di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita umatnya. Amin. Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Nah saudara, untuk itu ketika para murid menerima janji itu, para murid meresponi dengan benar. Mereka taat mengikuti tuntunan Tuhan. Untuk apa? Untuk berdiam di Yerusalem dan menantikan janji itu. Tetapi para murid dalam menantikan janji Bapa, mereka itu bukan berarti berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Bukan. Tetapi mereka meresponi dengan benar. Mereka mempersiapkan diri. Di dalam kisah para rasul 1 ayat 14a dikatakan, mereka para murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mari katakan dengan saya, bertekun dengan sehati. Sama-sama katakan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau Pastor Billy sering mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah di mana waktunya dalam masa persiapan. Amin. Persiapan apa? Untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Saya percaya waktunya tidak ada penundaan lagi. Amin. Ini akan digenapi oleh Tuhan atas gerejanya, atas orang-orang percaya, untuk mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini adalah prinsip menara doa. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud yang merupakan DNA gereja kita. Tanpa menara doa, mustahil akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Bagian saudara dan saya, kita harus responi dengan benar. Dengan terus tekun, bersehati, kita doa bersama-sama dengan unity. Untuk apa? Minta lawatan itu. Kenapa kita harus itu? Seperti itu saudara. Karena kita perlu kuasa. Katakan kuasa. Kita perlu kuasa saudara. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, mustahil kita bisa menyelesaikan amanat agung. Amin. Dengan kuasa dari Roh Kudus, menjadikan saudara dan saya, kita murid-murid Tuhan, akan menjadi saksi-saksi Kristus yang handal. Menjadi saksi-saksi Kristus yang powerful. Untuk itu kita perlu minta kuasa itu dicurahkan. Memenuhi setiap kita orang percaya. Apa dampaknya saudara? Kalau kita dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa dampaknya? Kita baca ya. Apa dampaknya? Yang pertama, penuaian jiwa yang besar itu pasti terjadi. Katakan penuaian jiwa yang besar. Saudara, dalam kisah para rasul 2, ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus tercurah memenuhi umatnya, memenuhi murid-muridnya Tuhan. Dan ketika itu, Petrus berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah, kalau kita baca di dalam kisah para rasul 2, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Khotbahnya gak lama, kurang dari 5 menit saudara. Dan yang dikhotbahkan oleh Petrus, itu berbicara menyaksikan mengenai Tuhan Yesus. Simple. Tetapi apa dampaknya? Yang terjadi, 3.000 orang yang mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertobat dan menjadi percaya. Seketika itu juga. Itu yang terjadi. Apakah ini karena kehebatan Petrus? Karena kuat gagah Petrus? Atau karena Petrus adalah rasul Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, jabatan karena jabatannya? No. Kita tahu Petrus ketika Tuhan Yesus ditangkap hendak disalibkan saudara. Petrus pada saat itu justru menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita tahu akan hal ini, akan kisah ini. Di mana Petrus tidak mengakui, tidak mengenal, berkata tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, ketika itu dia dikuasai oleh keberanian yang ilahi. Ada boldness spirit yang memenuhi Petrus. Dan dia dengan lantang, dengan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kuasa itu setelah dia terima, setiap perkataan Petrus
yang diucapkan, itu ada kuasa yang justru menjamah, melawat orang-orang Yahudi yang mendengarkannya. Justru orang Yahudi yang tadinya yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya dan dibaptis. Saya percaya saudara, saya sangat yakin ini karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi Petrus. Amin. Dan ini juga akan Tuhan berikan, Tuhan akan curahkan atas gerejanya, atas umatnya, orang-orang percaya itu saudara dan saya. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi saudara, ketika kuasa Roh Kudus itu menguasai kita, percaya, ketika saudara berbicara, memperkatakan firman Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, rekan bisnis kita, rekan usaha, teman sekolah, kuliah, bahkan mungkin ada orang yang belum kita kenal dan Tuhan pertemukan dengan kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang percaya. Penuaian besar terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya sangat percaya ini akan terjadi, digenapi di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ini bagian tugas bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya pendeta saudara, tetapi setiap saudara dan saya, kita harus punya tugas beban yang sama. Amin. Karena Tuhan mau pakai gerejanya, Tuhan mau pakai saudara dan saya, kita sama-sama untuk ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung. Yang pertama, penuaian besar pasti terjadi. Yang kedua, apa dampaknya setelah Roh Kudus dicurahkan memenuhi para murid? Hal yang kedua, kalau kita baca di dalam kisah Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20, firman Tuhan katakan demikian. Lalu Tuhan berkata kepada para murid, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada para murid, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, para murid ya, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Katakan amin. Akan terjadi di mana tanda-tanda dan mujizat akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di tempat ini? Saudara akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara, Petrus ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus itu melakukan, bahkan bukan hanya Petrus, kalau kita baca para rasul melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Lalu bayangan Petrus dikatakan sanggup menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang sama ini juga akan Tuhan curahkan atas gereja Tuhan di akhir zaman. Atas saudara semua dan saya. Untuk satu tujuan apa saudara? Untuk membawa jiwa-jiwa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus itu tergenapi. Semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan bagi Tuhan. Lalu tanda-tanda apa lagi yang menyertai orang percaya? Di ayat ke-17. Firman Tuhan katakan demikian di dalam Markus tadi ya, Markus 16 ayat 17 dikatakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka mengusir setan-setan demi namaku. Lalu dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ini berbicara bahasa roh.
bahasa-bahasa yang baru. Kalau kita lihat saudara, kronologi Pentakosta yang pertama ya di kamar loteng. Ketika para murid tekun berdoa bersama-sama. Pada suatu saat, suatu waktu titik di mana Roh Kudus tercurah, maka tampaklah lidah-lidah api atas para murid. Dan dikatakan apa saudara? Mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Kepenuhan akan Roh Kudus terjadi atas murid-muridnya. Selang berapa saat, Petrus diutus oleh Tuhan untuk melayani Kornelius. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah baca kisah mengenai Kornelius. Di mana Tuhan mengutus untuk melayani Kornelius. Kornelius itu siapa? Kornelius adalah perwira tentara Italia. Ini berbicara orang non-Yahudi, bangsa Gentile. Dan ini juga termasuk kita. Kita adalah bangsa Gentile yang dicangkokkan oleh Tuhan. Amin. Orang non-Yahudi. Dan pada saat Petrus melayani Kornelius di rumahnya bersama dengan orang-orang yang ada di rumahnya, orang non-Yahudi. Ketika itu sama, Petrus itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia menyaksikan, dia memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, ya, orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu ya, Kornelius juga orang yang sebangsanya berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini yang terjadi fenomenanya saudara. Ketika Petrus melayani Kornelius, yang terjadi justru Allah membuka kesempatan bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa lain untuk menerima keselamatan yang sama. Itu juga bukankah yang terjadi atas kita? Amin. Kita non-Yahudi, tetapi oleh karena anugerahnya kita bisa beroleh keselamatan. Amin. Dan setelah peristiwa itu Petrus tuh kembali saudara, ya, kembali ke Yerusalem. Dan hal ini sudah didengar oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat Petrus kembali, Petrus itu sempat berselisih pendapat dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena pada waktu itu hukumnya orang Yahudi sangat anti dilarang untuk masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Dan Petrus dikatakan makan dan tinggal bersama-sama di rumah dari Kornelius. Tapi apa yang menjadi jawaban Petrus? Petrus katakan demikian saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan demikian. Dan ketika aku, Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem, aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku, kata Petrus, akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Mencegah orang non-Yahudi? Saudara, kita tahu memang untuk kita menerima keselamatan, kita harus menerima, percaya dan menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Dan juga
kita akan memberi diri kita dibaptis air dengan baptisan selam menurut ajaran GPI. Amin. Tetapi kalau dari firman ini, kalau kita baca, ada juga momen di mana Tuhan akan membaptis dengan Roh Kudus atas semua orang-orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Berarti apa artinya saudara? Berarti ada waktu di mana Roh Kudus akan membaptis orang percaya secara langsung. Kalau Roh Kudus yang membaptis, ini berbicara dimensi roh. Ini berbicara dimensi roh yang tidak dapat dibatasi saudara. Makanya ketika peristiwa Kornelius, siapa yang dapat mencegahnya? Tidak dapat seorang pun bisa mencegah. Kalau Roh Kudus sudah bekerja melawat. Ini yang terjadi. Kalau roh itu sudah bekerja, tidak ada yang dapat membatasi. Tubuh saudara dan saya, jiwa saudara dan saya terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus, roh yang ada di dalam kita, itu tidak dapat dibatasi. Ketika kita percaya, Roh Kudus akan membaptis kita dengan tanda awal berbahasa roh. Jadi bahasa roh ini bukan untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang percaya. Amin. Buat kita semua yang percaya. Asalkan kuncinya hanya satu saudara. Rindu dan buka hatimu, jangan batasi hatimu. Buka hatimu, terima lawatan Roh Kudus. Amin. Percaya, biar Roh Kudus itu yang bekerja memenuhi kita. Dan dia akan membaptis kita. Dan kita akan mulai menerima karunia bahasa roh itu. Karena ini penting saudara. Ketika saya berbahasa roh, saya mengalaminya sendiri saudara. Ketika saya berbahasa roh, ketika mungkin dalam pergumulan, saya sedang mengalami tekanan. Saya sedang mengalami masalah. Mungkin doa saya secara akal budi, secara jiwa, itu terbatas. Yang saya naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin doa saya itu sudah tidak ada kata-kata lagi yang saya bisa naikkan di hadapan Tuhan saudara. Tetapi dengan berbahasa roh, saya bisa berdoa dengan waktu yang lebih lama. Amin. Saya berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh, itu ada api, ada spirit yang benar-benar membakar saya. Ada gairah, ada suatu lawatan Tuhan, Roh Kudus di dalam hati saya. Roh saya menjadi bangkit. Tadinya mungkin karena tekanan roh saya sedang mengalami kelelahan, sedang mengalami kelemahan. Tetapi ketika berbahasa roh saya menjadi semangat kembali. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Banyak manfaat kita berbahasa roh saudara. Dan satu hal, ketika kita berbahasa roh, berarti roh kita yang berdoa. Amin. Ini berbicara keintiman roh kita dengan Roh Kudus. Dan yang terutama, pada saat saudara semua berbahasa roh, yang mengerti itu hanya Roh Kudus. Yang mengerti hanya Tuhan. Iblis tidak bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Kita mungkin sedang menyampaikan keluh kesah kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Tetapi dia raja di atas segala raja. Sumber di atas segala sumber. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Dan dia akan menjawab setiap pergumulan anaknya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dapatkan, nanti kita doa ya. Setelah perjamuan kudus. Saya mau berdoa, saya rindu berdoa. Jangan sampai kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Kemarin di HMC 2 minggu lalu di lantai 9 di tempat ini. Lalu pada retret JTC kemarin, anak-anak remaja, saya mendengar banyak mereka yang mengalami, yang menerima baptisan Roh Kudus. Mereka yang tadinya belum bisa berbahasa roh, mereka mendapatkannya. Dan mereka mulai berbahasa roh. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Amin. Biar setiap kita semua terima baptisan Roh Kudus hari-hari ini. Yang ketiga saudara, apa setelah penuaian besar yang terjadi? Yang kedua, tanda-tanda dan mujizat akan menyertai orang percaya. Yang ketiga, dampaknya ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, terjadinya restorasi atas kehidupan orang percaya. Katakan restorasi. Banyak orang percaya ketika itu mereka
mengalami perubahan, mengalami pemulihan di dalam kehidupan, dalam seluruh aspek hidup mereka, baik rohani maupun jasmani mereka. Kita baca ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ketika Roh Kudus, kuasa itu dicurahkan, ada restorasi di dalam kehidupan orang percaya. Mereka diliputi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya percaya jemaat Senayan City itu adalah jemaat yang luar biasa. Pasukan Allah yang gagah perkasa. Juga saya percaya sampai saat ini pasti setiap saudara baca firman, renungan firman setiap hari. Amin. Ini yang terjadi fenomenanya. Orang yang belum percaya menjadi percaya dan mereka memiliki kerinduan, kehausan untuk merenungkan firman Tuhan. Ini pelita bagi jalan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, saudara. Firman itu sangat penting menjadi tuntunan kita day by day, hari demi hari dalam hidup kita. Lalu dikatakan mereka itu rajin datang tiap hari ketika itu ke bait Allah, ke gereja untuk beribadah. Itu juga saya percaya ya, para anak-anak Tuhan, murid Tuhan di tempat ini di Senayan City, setiap hari Minggu pasti memiliki kerinduan untuk beribadah. Amin. Datang beribadah, mencari wajah Tuhan. Restorasi secara rohani terjadi di dalam kehidupan umat percaya. Dan saya percaya kul-kul saat ini, ibadah-ibadah akan mengalami kebangkitan. Amin. Akan mengalami revival. Saya percaya akan terjadi lawatan Roh Kudus yang dahsyat atas setiap ibadah, atas setiap kul-kul yang ada. Lalu, apa yang terjadi? Tanda-tandanya, dampaknya setelah itu. Dikatakan, restorasi kehidupan atau kejadian di dalam hidup orang percaya, kehidupan jasmani, mereka juga mengalami restorasi. Mereka mengalami pemulihan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34a. Kisah Para Rasul 4 ayat 34a. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Penuaian berkat secara materi terjadi atas orang-orang percaya. Amin. Saya percaya penuaian berkat secara materi akan terjadi dialami oleh orang-orang percaya. Termasuk juga saudara dan saya. Amin. Kita akan mengalami berkat secara materi. Tetapi ingat, berkat secara materi bukan kita memiliki pemahaman bahwa kita akan menjadi kaya raya. Bukan. Tetapi Tuhan akan mencukupkan, tidak ada yang berkekurangan. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita justru terlena dengan berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus memuliakan harta kita. Amin. Berkat yang kita terima, kita pakai untuk menjadi berkat. Bahkan juga untuk kebutuhan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, setiap berkat yang kita terima bukan hanya untuk memperkaya kita, tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Saya berdoa, setiap saudara semua di dalam momen Pentekost ini, Pentakosta ketiga, kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang handal, yang powerful. Siapa yang mau mengalami? Siapa yang mau mengalami? Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini akan mengalami terobosan penuaian di dalam hidup saudara semua. Amin. Tapi sebelum itu, saya mau ingatkan, sebelum kita bisa mengalami itu, ada satu hal yang perlu kita ingat.
yang mengalami akan hal itu semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid berarti cara hidup kita wajib seperti Kristus telah hidup. Cara hidup orang percaya, murid itu adalah wajib hidupnya seperti Kristus telah hidup. Perkataan kita, tingkah laku perbuatan kita harus mencerminkan Kristus. Bukan kita mau kuasa saja tapi hidup kita gak benar di hadapan Tuhan, saudara. Bukan kita mau terima kuasa itu untuk kita diberkati, menjadi berkat. Tetapi perkataan kita adalah perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Pada saat kita berkata-kata, kalau kita hidup masih tidak seperti Kristus telah hidup, mustahil perkataan kita memiliki kuasa, saudara. Mustahil kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Tapi saya berdoa, saudara, amin. Saya berdoa setiap saudara semua, jemaat GBI Senayan City ibadah raya kedua, kalian akan menjadi pasukan-pasukan murid-murid Kristus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara akan dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Allah Roh Kudus, mari siapkan diri saudara. Penuhi kami. Terima kasih ya Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Engkau mencelikan kami, oh jamaah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah. Saya undang, yuk kita semua bangkit berdiri. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang diam, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Yang sudah berbahasa roh, mali berbahasa roh, sembah dalam roh. Shenananamako. Oh, bahasa roh yang kuat. Berbahasa
Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan. Dalam ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami penuh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka sudah terima kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan, yang membawa persembahan umum, persembahan khusus. Bagi saudara yang membawa hari ini, angkat tangan saudara. Juga saudara yang mungkin belum membawa atau sudah memberi, angkat tangan saudara. Hamba mohonkan berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka. Biar tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat-Mu dicurahkan secara berkelimpahan atas umat-Mu. Mereka yang bersekolah, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau jadikan semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk buat Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih. Saatnya kami bawa persembahan kami, persembahan persepuluhan maupun persembahan umum. Tuhan berkati persembahan kami. Dengan sukacita mengecap syukur, kami bawa persembahan kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga kami menjadi saksi, bahkan menjadi penuai-penuai di segala bidang di akhir zaman ini. Penuaian jiwa-jiwa, jasmani dan rohani kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Pastor Robi Darmo Suito yang sudah Kau utus membawakan kebenaran firman-Mu. Kau berkati dia Tuhan bersama keluarganya Tuhan. Juga setiap pekerjaan dan usahanya Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Pastor Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terus Tuhan Kau berikan pewahyuan tuntunan-Mu Tuhan untuk membawa gereja-Mu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di tahun 2033 di era Pentecost ini Tuhan Yesus. Berkati bersama Bu Hermin Kau berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala gereja kami yang kami kasih Pastor Billy Nyotora Harjo. Terus Tuhan Kau berikan pewahyuan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan untuk membawa gereja-Mu, membawa Jesus for everyone. Revival, harvest now terjadi, bahkan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di tahun 2033. Berkati bersama Bu Milka, Brian dan Janice di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga
mengucap syukur Tuhan, seluruh kami pengerja-pengerjamu, pemusik, pendoa, juga Tuhan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini tidak terkecuali Tuhan. Kami boleh Tuhan ambil bagian di tahun penuaian ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan adalah suatu privilege bagi kami untuk melayani Raja di atas segala Raja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang setia datang pada siang sore hari ini. Kami percaya mereka datang dan akan kembali tidak sama seperti pada saat mereka datang. Mereka akan menemukan jawaban-jawaban doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat telah diangkat, yang mempunyai masalah Tuhan yang menyelesaikannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Engkau memakai mereka semua menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita yang kita kasih. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau sertai, taruh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Melewati setiap goncangan-goncangan yang ada. Dan juga Tuhan membawa bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan destiny-Mu ya Bapak. Sehingga Tuhan boleh terjadi Jesus for everyone, revival, harvest now terjadi atas Indonesia. Damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami kembali, kami siap untuk menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.